Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Pujangga, NPM 2021020480, Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi politik. Materi yang pertama, konsep sosiologi politik. Sosiologi dan politik, ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan secara khusus, lembaga negara, pemerintahan, otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Auguste Comte adalah merupakan cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, perantara sosial, perilaku masyarakat, dan proses interaksi dan konflik dalam masyarakat. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu mengenai negara dan kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, dan alokasi. Mengapa ilmu sosiologi penting dalam kaitan dengan proses pencapaian, penggunaan, dan mempertahankan kekuasaan? Hal itu karena kekuasaan adalah kekuatan untuk mempengaruhi maupun memaksa seseorang yang berkaitan dengan orang-orang atau sekelompok orang. Lembaga negara, kekuasaan, dan dinamika sosial pasti memiliki konteks sosiologis karena mereka selalu berada dalam lingkungan sosial. Demikian juga dalam hal penggunaan kekuasaan. Selanjutnya, posisi kekuasaan dan negara dalam kacamata sosiologis. Selama ini, orang sering melihat bahwa negara adalah institusi yang dekat dengan kekuasaan yang melekat, padahal secara sosiologis yang dapat dipahami dengan mencari asal mula kekuasaan yang berjalan dalam konteks sosial. Selanjutnya, sosiologi menurut para ahli. Sosiologi politik atau disingkat dengan sospol memiliki dua pengertian, yaitu ilmu tentang negara dan ilmu tentang kekuasaan. Duverger 1989. Konsep lain yang lebih modern memandang sospol sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam semua masyarakat manusia. Leon Duguid Sospol merupakan bidang subjek yang mempelajari mata rantai politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik. Selanjutnya, Rush dan Althoff Sospol merupakan teoritis dan metodologis antara sosiologi dan politik, hybrid interdisipliner. Materi kedua, konsep tentang kebudayaan politik merupakan suatu sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Tetapi setiap unsur masyarakat memiliki perbedaan budaya politiknya sendiri. Contohnya seperti masyarakat umumnya dengan para elit politik. Dalam hal mereka yang ada dalam sistem pejabat partai politik, dalam hal suatu kepentingan masyarakat umum berpandangan bahwa apa yang mereka pilih atau dukung untuk kesejahteraan mereka, padahal dalam partai politik mereka punya tujuan seperti memperebutkan suatu kekuasaan. Selanjutnya, konsep budaya politik menurut para ahli. Menurut Rusadi Sumitra, budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Menurut Austin, bahwa budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik
dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama. Selanjutnya materi ketiga yaitu objek sosiologi politik. Objek sosiologi politik yaitu mengenai hubungan masyarakat, negara, kekuasaan, dan fokus lainnya adalah melihat hubungan dari masyarakat dengan lembaga-lembaga politik. Adapun contohnya yaitu seperti sosialisasi politik atau hubungan masyarakat dengan partai politik, partisipasi politik yaitu pemilu, komunikasi politik, konflik, dan demokrasi. Metode kajian sosiologi politik. Pendekatan historis yaitu pendekatan yang melihat tentang peristiwa baik yang bersifat kontekstual maupun kontemporer. Selanjutnya pendekatan komparatif, pendekatan yang menyajikan data-data perbandingan. Pendekatan institusional, pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan konstitusional dan legalitas. Selanjutnya ada pendekatan behavioral, pendekatan yang terfokus pada tingkah laku manusia. Konsep-konsep sosiologi politik, ada masyarakat, negara, terus kekuasaan, stratifikasi sosial, perubahan sosial, sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, partai politik, konflik politik, dan demokrasi. Selanjutnya dilanjutkan dengan materi keempat yaitu sarana sosialisasi politik. 1. Keluarga. Agen utama dalam proses sosialisasi politik khususnya pada anak usia dini. Pengaruh keluarga sangat dalam untuk pembentukan nilai dan sikap terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Apakah keputusan bersifat otoriter atau demokrasi? Pengalaman keluarga dalam proses pengambilan keputusan di dalam keluarga akan memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk kompetensi politik yang dimiliki anak dan akan berpengaruh bagi kehidupannya setelah dewasa. Sekolah merupakan agen sosialisasi politik melalui pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah, termasuk juga kegiatan di luar pelajaran sekolah seperti kegiatan di luar jam pelajaran sekolah seperti upacara dan peringatan hari penting nasional. Sekolah akan melaksanakan proses penamaan pandangan lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah menanamkan sikap atas aturan politik yang tidak tertulis. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.